Selamat datang di Socrates Talk. Seperti kata orang, dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Yang abadi itu adalah kepentingan. Tamu kita hari ini tokoh politik berpengaruh di Kepulauan Riau, Mas Suryo Respationo. Apa kabar, Mas? Siap, alhamdulillah sehat. Iya. Mas ini kan sudah berpolitik sejak mahasiswa. Nah, kemudian sampai hari ini tetap di PDIP, menjadi tokoh di Kepulauan Riau. Apa sih enak dan nggak enaknya berpolitik? Berpolitik itu yang ada hanya enak dan enak sekali. Nggak ada nggak enaknya. Kalau kita betul-betul menjiwai. Iya. Kenapa Mas tetap bertahan di PDIP sementara tokoh-tokoh lain pindah-pindah partai? Ya orang bilang kutu loncat, itu kenapa? Ya, obsesi saya sekali PDI Perjuangan sampai akhir hayat tetap PDI Perjuangan. Nah, kenapa harus PDI Perjuangan? Jadi saya melihat bahwa PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai yang konsisten, yang mempunyai ideologi yang jelas dan konsisten terhadap Pancasila. Nah, kenapa saya bilang konsisten? Kita mau menguntungkan nggak menguntungkan, kalau Pancasila diganggu, kita yang bereaksi pertama. Oke, Mas, dalam banyak partai politik, banyak partai politik lain yang kalau ada gangguan terhadap Pancasila, dia mikir-mikir, wah ini kalau saya bereaksi, nanti pemilihnya berkurang. Iya. Nah, jadi menurut saya, ya hanya PDI Perjuangan lah yang konsisten untuk benar-benar menjadi benteng dari nasionalisme dan Pancasila. Ya, Mas, dalam politik ini kan setiap tokoh itu ada pendukung, ada loyalis. Kemudian kita mengenal namanya tim sukses belakangan gitu. Ya, tapi kan tidak semua tokoh yang dukung itu sukses. Kadang-kadang gagal juga, berarti tim gagal dong namanya gitu. Nah, tapi kadang-kadang mereka agak kebablasan ketika sekarang kan eranya digital, media sosial, ada ujaran-ujaran kebencian. Nah, gimana menurut Mas itu? Ya, jadi satu sisi kita mensyukuri adanya kemajuan teknologi. Ya, era digitalisasi ini membuat semuanya serba mudah dan serba seketika. Nah, tapi sisi yang lain juga teknologi ini karena kemajuannya yang sedemikian rupa sangat pesat, dalam media sosial terkadang bisa menimbulkan efek negatif. Contohnya berita-berita hoax itu tidak bisa tersaring. Begitu diluncurkan, begitu semua orang bisa tahu, walaupun belum tentu terjamin kebenarannya. Itu. Saudara, ini Mas Suryo ini memang luar biasa. Banyak orang salah menilai Mas Suryo, tapi ketika kita tahu beliau beberapa kali pernah jadi wakil gubernur, kemudian ikut dalam kontestan politik sebagai calon gubernur, dan ketika beliau kalah, banyak orang terkejut ketika Mas Suryo mengumpulkan rival-rivalnya, bertemu dan berbicara dengan akrab. Seperti apa, Mas, yang terjadi waktu itu? Yang namanya pilkada itu kan, ya ada orang yang bilang pertempuran, ya kan? Ada yang bilang perjuangan, ya kan? Orang sering mengatakan dalam pilkada ada yang menang, ada yang kalah. Nah, kalau saya bilang bukan ada yang menang, ada yang kalah. Ada juara 1, juara 2. Ya, jadi nggak perlu menyesali kekalahan, tapi introspeksi atas kekalahan. Karena pepatah mengatakan kekalahan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Kalau kita mau berusaha, ya kan? Sebagaimana kalau kita orang Muslim dikatakan kan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka berusaha terlebih dahulu. Dan kok bisa kepada saya Mas waktu itu mengatakan the game is over? Ya. Nah, apa yang Mas pikirkan? Kan terkadang, mohon maaf, teman-teman para politisi ini terkadang tidak bisa membedakan mana di arena, mana dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang terus berlanjut sampai ke arena, sampai ke kehidupan sehari-hari.
Nah itu menurut saya kurang tepat dan kurang benar. Ya, ya. Namanya kontestasi, ya pada waktu kontes saja. Ya kan, pada waktu kontes, misalnya saya sama Pak Sokrates, kita kontes. Kalau yang menang Pak Sokrates dan saya lihat kemenangan itu sudah sesuai dengan aturan-aturan mainnya, ya saya harus mengakui dan saya harus memberikan selamat, ya kan, dan mendukung program Pak Sokrates sejauh program Pak Sokrates juga on the track. Nah, jangan terdibawa ke pribadi, apalagi dibawa 5 tahunan. Ini yang nggak benar. Mas, ini kan banyak orang, apalagi anak muda sekarang punya image yang negatif lah soal politik. Mereka bilang politik itu kotor, politik itu kejam, sehingga mereka alergi dengan politik gitu. Apakah memang besar modal untuk masuk ke dalam dunia politik itu, Mas? Saya rasa tidak. Yang penting konsistensi. Yang penting dijalani dengan baik dan dengan benar. Kita akan merasakan bahwa politik itu indah. Karena mohon maaf, setiap gerak kita, setiap nafas kita, setiap apapun yang kita lakukan itu sebetulnya mengandung unsur politik semua. Bahkan dalam dunia pendidikan ya ada yang namanya politik hukum, politik ekonomi, politik sosiologi dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu serba pakai politik. Nah, jangan diartikan politik itu kotor, politik itu kejam dan lain sebagainya. Enggak. Tergantung orang yang menjalankan politik itu bagaimana. Ya. Tapi kan kadang-kadang istilah Jawa, Mas, kan ada yang bilang ada orang yang bisa merasa, ada yang merasa bisa. Ya. Ini kan belakangan kita lihat banyak yang merasa bisa jadi wali kota, merasa bisa jadi gubernur, jadi ketua RT aja belum pernah gitu. Ya. Nah, ketika dia mau terjun ke sana, dia bilang, wah harus punya modal banyak karena beli perahu. Itu seperti apa, Mas, sebenarnya? Tidak ada sesuatu yang instan. Semuanya by proses. Kita sekarang udah segede ini. Apakah tahu-tahu instan gede? Kan dilahirkan dulu bayi, belajar merangkak, belajar berdiri, belajar jalan, belajar lari, belajar koprol, belajar macam-macam. Nah, jadi semuanya by proses. Jadi pemimpin yang instan itu tidak akan dapat tidak akan dapat mengimplementasikan apa yang dimaui oleh yang dipimpinnya. Mas, ini kan masih tahun 2022, tapi beberapa kalangan menyebut ini sebentar lagi masuk tahun politik. 2024 kan masih jauh, Mas. Kenapa? Apa harus seperti itu persiapan masuk? Ya, hari-hari kita kan politik, seperti saya katakan tadi. Iya, bahkan selesai pilkada, selesai pileg, selesai pilpres, sehari kemudian itu sudah ada agenda politik juga. Politik bagaimana kalau yang menang pilkada, bagaimana menepati janji-janji kepada masyarakat. Nah, untuk menuju menepati janji-janji kepada masyarakat, kan harus diatur dengan politik kebijakan. Ya kan, misalnya kita menjanjikan Kota Batam misalnya begitu kan. Kota Batam nanti akan maju seperti kota-kota metropolitan yang lainnya. Nah, ini harus dirancang dengan kebijakan-kebijakan politik. Kebijakan itu kan politik. Jadi jangan dibilang bahwa kalau politik itu hanya untuk perebutan kekuasaan atau pilkada atau pileg atau pilpres saja. Mas, ini kan kadang-kadang agak aneh ya, dan di masyarakat juga kadang-kadang bingung gitu. Awalnya beberapa tokoh politik itu bersatu, tapi dalam perjalanan mereka berpisah, malah saling berlawanan. Sebenarnya apa sih yang terjadi, Mas, sehingga kita lihat para pimpinan kita juga ya kurang akur gitu. Itu kan image-nya kan di masyarakat kurang baik. Menurut Mas gimana itu? Ya, kalau menurut saya, mohon maaf, menurut saya sekali lagi menurut saya. Jadi semua politisi dan bahkan semua seluruh rakyat Indonesia itu harusnya ini maaf ya di luar agama ya, kita punya kitab suci yang di luar agama untuk Indonesia ini yang bernama konstitusi. Nah, terlebih para politisi ini dalam berpolitik tentu harus berdasarkan konstitusi itu. Tujuan kita apa? Ya kan, masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera. Ya kan? Nah, semuanya harus mengarah ke sana.
jangan mengarah ke pemecah belahan yang tidak menuju ke adil makmur dan sejahtera. Nah, kalau mereka berseteru, misalnya sebutlah misalnya seperti Pak Ansar dan Pak Rudi, tapi ketika dengan Mas Suryo mereka bisa dua-duanya bisa dirangkul. Artinya Mas bisa menjembatani. Apa yang sebaiknya Mas lakukan untuk supaya para pemimpin kita ini akur gitu? Maaf, seperti yang Pak Sekretaris sampaikan, ada perseteruan antara Pak Ansar dan Pak Rudi ya. Jadi ini saya meminjam istilah Mas Sokrates ya kan. Ya, sebetulnya seyogyanya nggak perlu terjadi. Tidak ada masalah yang tidak dapat terselesaikan dengan duduk bersama. Ya kan? Semua masalah akan dapat terselesaikan. Minimal masalah yang besar jadi kecil, yang kecil jadi nggak ada. Tapi harus ada niat nawa itu dari para pihak. Kalau enggak, kalau dipelihara seperti ini terus, ya akhirnya mohon maaf rugi sendiri. Di samping masyarakat rugi, tapi diri kita juga rugi sendiri. Apa yang pernah Mas sampaikan ke para pimpinan kita ini supaya dia tetap fokus untuk memikirkan masyarakat Batam dan Kepulauan Riau? Ya, mohon maaf, kalau ketemu Pak Ansar ya saya selalu bilang selamat Mas, mudah-mudahan sukses memimpin Kepri. Ketemu Mas Rudi juga, Mas Rudi selamat jadi Kepala BP dan jadi Wali Kota, mudah-mudahan sukses memimpin BP dan memimpin Kota Batam. Ya kita nggak pernah memberikan saran-saran yang mohon maaf lah mengadu domba antara yang satu dengan yang lain. Jadi dengan kita memberikan ucapan-ucapan yang positif itu, ya tentu aura dan hawa positif itu mudah-mudahan bisa menjadi virus baik buat beliau-beliau ini. Mas, menurut Mas sendiri selama pengalaman jadi politisi, siapa politisi di Kepri yang paling lucu menurut Mas? Artinya unik, lucu gitu. Ya, nanti saya dilaporkan di Undang-Undang ITE. Ya, tentu kalau kita mau bicara seperti itu ya kita semua tahulah siapa yang lucu, siapa yang nggak lucu. Tapi ya mudah-mudahan ini merupakan pembelajaran. Karena sekali lagi bahwa berpolitik itu indah. Dan tadi disampaikan tidak ada kawan yang abadi, yang ada kepentingan yang abadi. Kalau saya lebih seneng kawan abadi dan kepentingan abadi. Karena mencari satu musuh itu gampang, sehari bisa dapat 100 ribu lah. Kalau kita dari kafe pizza ini mau menuju ke Duta Mas gitu ya, jaraknya hanya 1 kilo gitu, cari 1000 musuh gampang. Saya buka jendela, saya lempari semua orang pakai batu. Tapi cari satu kawan belum tentu dapat. Nah, jadi artinya bahwa pertemanan, persahabatan, persaudaraan itu menjadi hal yang utama untuk suksesnya suatu komunitas, suatu daerah, suatu negara. Mas Suryo selama ini sebenarnya punya peluang yang sangat besar untuk tampil di pentas politik nasional. Pernah melantik Bu Mega juga pada saat kongres. Kenapa Mas lebih memilih untuk tetap di Batam dan Kepulauan Riau? Ya, saya merasa perjuangan saya di Batam belum selesai. Jadi saya masuk Batam tahun 87. Sekarang 2022, 35 tahun. 35 tahun saya masih banyak mendengarkan apa tuh ampera ya, amanat penderitaan rakyat. Nah, jadi amanat penderitaan rakyat. Jadi kita harus benar-benar memahami dengan baik itu. Jangan kita mau senang sendiri. Kalau kita senang sendiri ya tentu kita akan tanda kutip hijrah ke tempat yang lebih besar dan yang lebih berpeluang kan. Tapi sebenarnya itu bisa ya. Kenapa? Sebenarnya peluang Mas itu sangat besar. Kan kalau kita berusaha itu nggak ada sesuatu yang tidak bisa asal kita berusaha. Nah, tapi memang saya niatkan bahwa saya ini walaupun berasal dari Jogja, sudah 35 tahun di Batam, di Kepri ini, dan insya Allah saya juga pengen menghembuskan nafas terakhir dan dikebumikan di Kepri dan di Batam ini. Jadi saya merasa punya tanggung jawab moral terhadap
Batam dan Kepri ini. Ya. Terima kasih banyak Mas Suryo, teruslah berbuat kebaikan untuk masyarakat Kepulauan Riau. Mudah-mudahan apa yang Mas perbuat di sini mendapat pahala. Amin. Kemudian menjadi contoh buat generasi muda. Mas sudah berhasil membangun PDIP dari bawah, kemudian mengkader seperti Cak Nur di Ketua DPRD, ada Bang Jumaga DPRD di Kepulauan Riau, termasuk putranya sendiri. Jadi mungkin barangkali perlu kita sampaikan ke terutama generasi muda bahwa politik itu indah. Yap. Terima kasih banyak Mas Suryo. Terima kasih. Oke.